Semuanya, saya Vicky Rizka Rifani, NIM 1807634 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sintaks atau bagaimana sih langkah-langkah metode pembelajaran pidato atau pidato bertema. Mau tahu? Yuk kita lihat. Perlu kalian tahu, kegiatan belajar mengajar melibatkan beberapa komponen, yaitu peserta didik, guru, tujuan pembelajaran, isi pelajaran, metode mengajar, media, dan melalui alat indera oleh orang lain, baik tutur katanya, motorik, dan gaya hidupnya. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana seorang pengajar bisa mengembangkan potensi SDM kegiatan pengajarannya dan potensi SDM siswanya. Salah satu kunci keberhasilan kegiatan pembelajaran di kelas ditentukan oleh keterampilan guru dalam menyampaikan bahan pelajaran, di antaranya dengan menggunakan metode mengajar yang lebih bervariatif dan penyampaian materi secara menarik, agar siswa memperoleh pengetahuan dan pemahaman secara optimal, sehingga siswa dapat menemukan alasan-alasan rasional untuk bersikap lebih positif terhadap mata pelajaran, termasuk materi pelajaran IPS. Metode mengajar yang bisa digunakan salah satunya ialah metode pidato, atau bisa disebut dengan metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu teknik pengajaran yang banyak diwarnai oleh ciri karakteristik presentasi bicara oleh guru pada suatu pelajaran. Peran siswa dalam metode ceramah yang penting adalah mendengarkan dengan teliti serta mencatat pokok-pokok yang disampaikan oleh guru. Aktivitas KBM ditekankan pada guru. Metode ceramah merupakan metode yang sampai saat ini sering digunakan oleh setiap guru atau instruktur. Hal ini selain disebabkan oleh beberapa pertimbangan tertentu, juga adanya faktor kebiasaan baik dari guru ataupun siswa. Guru biasanya belum merasa puas manakala dalam proses pengelolaan pembelajaran tidak melakukan ceramah. Demikian juga dengan siswa. Mereka akan belajar manakala ada guru yang memberikan materi pelajaran melalui ceramah. Sehingga ada guru yang berceramah berarti ada proses belajar, dan tidak ada guru berarti tidak ada belajar. Metode ceramah merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran ceramah. Selanjutnya, ada langkah-langkah menggunakan metode ceramah. Yang pertama, pendahuluan atau apersepsi. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran. Dalam strategi ceramah, langkah persiapan merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi ceramah sangat tergantung pada langkah persiapan. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam langkah persiapan diantaranya adalah 1. Berikan sugesti yang positif dan hindari sugesti yang negatif. Yang kedua, mulailah dengan mengemukakan tujuan yang harus dicapai. Dan ketiga, bukalah file dalam otak siswa. Langkah kedua dari metode ceramah ini adalah penjelasan atau menyajikan materi baru. Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang harus dipikirkan guru dalam penyajian ini adalah bagaimana agar materi pelajaran dapat dengan mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa. Karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan langkah ini, yaitu 1.
penggunaan bahasa. 2. Intonasi suara. 3. Menjaga kontak mata dengan siswa. Pada tahap penyajian materi ini, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Pertama, langkah pembukaan. Langkah pembukaan dalam metode ceramah merupakan langkah yang menentukan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam langkah pembukaan ini. Yakinkan bahwa siswa memahami tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, guru perlu mengemukakan terlebih dahulu tujuan yang harus dicapai oleh siswa. Lakukan apersepsi, yaitu langkah menghubungkan materi pelajaran yang lalu dengan materi pelajaran yang akan disampaikan, guna untuk mempersiapkan secara mental agar siswa mampu dan dapat menerima materi pembelajaran. 2. Langkah penyajian. Tahap penyajian adalah tahap penyampaian materi pembelajaran dengan cara bertutur. Agar ceramah kita berkualitas sebagai metode pembelajaran, maka guru harus menjaga perhatian siswa agar tetap terarah pada materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Pertama, menjaga kontak mata secara terus-menerus dengan siswa. Kontak mata adalah suatu isyarat dari guru agar siswa mau memperhatikan. Kedua, gunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dicerna oleh siswa. Oleh sebab itu, sebaiknya guru tidak menggunakan istilah-istilah yang kurang populer. Selain itu, jaga intonasi suara agar seluruh siswa dapat mendengarkannya dengan baik. Ketiga, sajikan materi pembelajaran secara sistematis, tidak meloncat-loncat, dan agar mudah ditangkap oleh siswa. Keempat, tanggapilah respon siswa dengan segera. Artinya, sekecil apapun respon siswa, harus kita tanggapi. Langkah ketiga dalam metode ceramah ialah penggunaan contoh atau melakukan asosiasi perbandingan, memaksimalkan pemahaman dan ingatan. Seperti memberi poin-poin utama pada kata-kata kunci yang berfungsi sebagai subheading verbal atau alat bantu ingatan. Kemudian, langkah terakhir dari metode ceramah ini ialah menyimpulkan atau refleksi. Ceramah harus ditutup agar materi pelajaran yang sudah dipahami dan dikuasai siswa tidak terbang kembali. Ciptakanlah kegiatan-kegiatan yang memungkinkan siswa tetap mengingat materi pembelajaran. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk keperluan tersebut diantaranya: 1. Membimbing siswa untuk menarik kesimpulan atau merangkum materi pelajaran yang baru saja disampaikan. 2. Merangsang siswa untuk dapat menanggapi atau memberi semacam ulasan tentang materi pembelajaran yang telah disampaikan. 3. Melakukan evaluasi untuk mengetahui kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran yang baru saja disampaikan. Berikut contoh simulasi pembelajaran menggunakan metode ceramah. Selamat pagi anak-anak. Gurunya silahkan siapkan. Warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana mengenai penjelasannya? Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.